Nah, Dek, gitu kan. Nanti kalau kamu melihat sesuatu hal yang menurut kamu nggak wajar dan bahkan itu baru pertama kali kamu lihat, jangan pernah takut, jangan pernah panik, dan kamu harus percaya sama ayah. Selama kamu ada di samping ayah, kamu nggak akan kenapa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini nih, gua bakal nyeritain tentang si Ucup nih. Kalian yang udah kangen banget kan ceritanya si Ucup nih, kalian wajib dengerin video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Sekarang udah mulai memasuki bulan Agustus. Ayo yang baru belum mulai naik gunung, ayo naik gunung. Tapi naik gunungnya ya yang bener lah, pilih timnya yang bener ya. Dan gue bisa pastiin dapat cuacanya tuh lagi bagus-bagusnya cuy. Lu bisa dapat lautan awan, lu bisa dapat sunrise, sunset, pokoknya cuaca di bulan ini tuh lagi bagus-bagus banget sumpah. Karena gue naik gunung yang biasa-biasa aja itu cuacanya waduh lagi dabes banget dah. Dan jangan sampai sekali seumur hidup lah gue tuh ngasih tahu ke kalian tuh. Dan buat orang tua nih yang sering emak-emak nontonin konten gue, tolong buat anaknya kalau pengen naik gunung diperbolehkan, tapi dengan catatan yang dimana ya perlengkapannya safety, naiknya sama siapa harus ditanya dengan sedetail mungkin gitu kan. Jadi tenang, naik gunung itu nggak apa-apa kok selama didampingin dengan orang yang benar. Dan mungkin kita bakal lanjut ke ceritanya. Ucup ini dia kan udah lama nih dan umurnya juga udah ya bisa dikatakan lumayan cukup tuir lah ya, sekitaran umur 50 tahunan. Dan dia juga udah pensi nih, anaknya udah gede ya, intinya udah pensi lah. Pada saat itu dia mau naik Gunung Semeru dan kondisinya dia ini pengen bawa anaknya. Jadi kayak mau ngasih tahu bahwa alam itu menyenangkan loh, bahwa alam itu syahdu loh, bahwa di alam itu bisa bikin pikiran kita tuh agak sedikit rileks dan sebagainya gitu kan. Karena takutnya ya siapa tahu nanti tiba-tiba gunungnya hilang gitu kan. Dan kita juga harus bersyukur bahwa tinggal di Indonesia itu banyak pegunungan yang bisa ditaikin sama manusia gitu kan. Sedangkan di negara-negara orang lain kan banyak yang pengen naik gunung tapi ya nggak punya gunung gitu. Sedangkan di Indonesia berlimpah banget sama pegunungan gitu kan. Sedangkan anaknya sih ya setuju-setuju aja gitu kan. Iya nggak apa-apa ayo. Dan kondisi anaknya pun umurnya itu udah belasan lah, udah balik gitu kan. Ya udah ayo dia bilang gitu. Jalur yang bakalan dipilih sama Ucup ini yaitu jalur via Malang ya. Ya kalian paling taunya kan Ranupani gitu. Ya beberapa jalur Gunung Semeru itu sebenarnya banyak lah. Setiap gunung itu jalurnya banyak. Cuman antara ada yang ilegal dan legal aja gitu kan. Dia tuh pengen via Malang nih coy. Dia udah preparein semua, persiapin. Dan memang pada saat itu pun targetnya adalah bukan puncak, melainkan cuma sebatas sampai Ranukumbolo doang. Jadi kayak ya nggak mungkin kalau ke puncak dengan umurnya yang sudah tuir kan. Ya dia juga nggak terlalu bisa bawa beban yang lumayan cukup berat. Bisa dikatakan ya senormal-normalnya. Tadinya sih dia pengen pakai porter, tapi ngeliat anaknya udah pak nggak usah, uangnya hemat aja, mendingan dipakai beli logistik. Agak sedikit ragu sih karena anaknya pun kayak udah tenang, bawa berat mah bagian ade aja gitu kan. Oke lah, bapaknya tuh kayak setuju aja kan. Lagian juga
jalur via Malang ini dia udah pernah naik juga Ucup ini, jadi nggak terlalu sanksi dan nggak terlalu takut untuk nyasar gitu kan. Singkat cerita mereka berangkat nih cuy, dan udah sampai di base camp lah katakan gitu kan. Udah sampai base camp, udah ngurus segala-segalanya, akhirnya mereka naik. Di awal perjalanan bapaknya ini bilang, si Ucup ini bilang, nah kalau kamu naik ke gunung kamu harus tahu tata tertib dan etika di pendakian. Terlepas dari kamu percaya dengan setan atau tidak, kita itu hidup itu berdampingan dengan dua alam, ya alam gaib sama alam manusia gitu kan. Ya ada yang kadang bisa munculin, ada yang bisa enggak, intinya banyak banget diceramain sama si bokapnya ini, sama si Ucup ini gitu kan. Anaknya itu kayak manggut, iya pak paham kok, lagi juga bapak kan emang bisa ngelihat, kata anaknya itu. Ya nggak mesti bisa ngelihat juga sih, kadang-kadang nggak bisa ngelihat, tapi itikat baiknya kalau kalian bertamu, kalian ramah, kalian baik, udah pasti sama penunggu atau warga asli pun akan disambut dengan baik juga. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya mereka tuh kayak ngobrol panjang sambil ceramah kan si Ucup ini, dan Ucup pun bilang kalau kamu capek kamu bilang ya. Iya pak, katanya. Mereka terus jalan sampailah mereka di pos 1. Sampai di pos 1 ini si anaknya ini tuh kayak nanya, "Pak, itu siapa?" Ucup nengok dong. Dek. Lah. Tapi Ucup nggak berkomentar banyak. Oh, nggak apa-apa kok. Ya mungkin warga Akamsi atau warga lokal pada saat itu. Karena pakaiannya itu normal. Cuma saja kayak serba hitam semua lah pakaiannya ini. Semua pakaiannya serba hitam dan nyamperin. Kayak ngomong pakai bahasa Jawa, "Permisi mas," gitu kan. "Mari ikut saya," gitu. Sedangkan Ucup pada saat itu, Ucup pun manggut, ya udah ayo gitu. Kayak langsung setuju aja. Dan nggak banyak cincong, nggak banyak nanya. Bahkan anaknya ini sampai, "Lah kita mau kemana? Kok tiba-tiba mereka ngajak kita?" "Udah kamu ikutin aja." Akhirnya mereka tuh istirahat di pos 1 ini dan melanjutkan perjalanan. Totalan mereka berempat. Anaknya nanya sebetulnya namanya itu siapa, tapi Ucup itu bilang, "Udah kamu nggak perlu tahu namanya, kita lanjut jalan aja. Dan ya ini temennya papa gitu kan, sewaktu dulu masih muda sering naik ke sini." Padahal Ucup itu nggak tahu itu siapa. Dalam artian nggak tahu ini adalah dia ini bukan manusia. Dan kenapa Ucup tidak mau ngasih tahu namanya? Mungkin Ucup tahu pada saat itu, tapi dia tuh nggak mau yang kayak mungkin kayak contoh-contoh kisah ada orang yang ada Prabu Siliwangi dan sebagainya, nakutnya nanti jadi sebuah kepercayaan dan kayak oh gini-gini, jadi kayak ya udahlah nggak usah pakai nama aja itu si demit gitu kan. Lanjutlah mereka jalan. Di sebelum pos 2 anaknya ini tuh udah nyium bau aroma tidak sedap, melainkan bau bangkai. Ya kok baunya bau bangkai ya, ini bau apaan ya? Oh ini, jadi dilogikain dulu, ini paling ada hewan yang meninggal gitu, entah musang, entah tupai, entah apa, dan jadi bangkai lah, jadi baunya kemana-mana. Wajar lah, namanya juga di hutan gitu kan. Oh gitu, ya udah yuk buru-buru cepetan lewatin daerah sini. Ternyata mau menuju ke pos 2 itu bau itu terus-terusan namanya ngeganggu dari hidungnya si anaknya ini ya, kayak nggak enak lah. Bahkan sesekali itu anaknya Ucup ini sampai mual gitu kan, sampai mau muntah oe aja gitu. Dan karena ngeliat anaknya mulai mau muntah-muntah, kayak dikasih lah minyak angin gitu kan, kayak minyak kayu putih gitu. Udah nih dibalurin agak sedikit enakan, mereka terusan jalan. Ucup ngasih sebuah kode, ngelirik ke mereka berdua, dan mereka berdua itu langsung bilang, "Yaudah kalian berdua jalan duluan ya, saya ada urusan dulu, nanti saya susul." Dia bilang gitu kan. Oh iya siap. Jalan di sepanjang perjalanan menuju pos 2 ini cuy, itu baunya selalu ada, benar-benar selalu ada. Dan anaknya kan udah balik kan, udah punya pikiran, mana katanya baunya hilang, tapi ini masih ada. Udah ntar juga hilang kok. Dan gak lama setelah pamitan si 2 orang ini, baunya itu langsung hilang, bener-bener langsung hilang gitu aja. Wah iya ya hilang, iya kan bener, udah hilang tuh kan. Dan mereka sampai di pos 2, dan ketika sampai di pos 2 nggak lama si 2 orang ini datang lagi. Di situ pun akhirnya mereka bikin kopi lagi nih kan. Udah bikin kopi yuk, bikin kopi. Ya udah bikin kopi itu, mereka bikin kopi. Dan ketika bikin kopi ini kan
anaknya si Ucup ini bikinin juga buat 2 orang itu gitu kan. Dan Ucup ini bilang, kalau kamu mau bikin kopi nggak usah dikasih gula. Makanya ayah beli kopi yang terpisah gitu antara gula dan kopi. Udah kasih kopi aja, kopi hitam aja gitu kan. Oh ya udah, dikasihin tuh 2 orang itu. Nggak kelihatan minum menurut dari si anaknya si Ucup. Tapi entah kenapa itu air kopi tiba-tiba ludes sampai dendek-dendeknya dan bersih. Anaknya Ucup tuh kayak, emang enak ya. Dan PA-nya nih, anaknya Ucup tuh kayak nyobain ampas kopi. Gak enak, pahit gitu kan. Diketawain sama Ucup, lu ngapain makan ampas kopi? Lah itu abang-abangnya aja ampas kopinya diminum. Tapi si 2 orang ini tuh nggak punya raut muka seneng, sedih, marah, senyum atau apapun, flat aja, cuek aja gitu. Di situ pun kayak yang ketawa pada saat makan ampas itu ya cuman dari si Ucupnya ini gitu kan. Pahit gitu kan. Dan sesekali anaknya Ucup ini kayak nengok dan punyalah pikiran aneh dari hatinya gitu, kayak kok nih orang nggak punya raut muka sedih, seneng atau apalah gitu kan. Bodoh amat deh. Dan memang sepanjang perjalanan ini anaknya Ucup ini bisa dikatakan enggak yang punya rasa merinding atau takut. Dan di pos 2 ini pun 2 orang ini tuh kayak pamitan. Saya pamit dulu mas ya, saya duluan, nanti saya tunggu di atas. Ya iya silakan. Akhirnya 2 orang ini pergi dan di situ tinggal berdua gitu kan. Nah ketika tinggal berdua ini Ucup ini bilang, nah dek gitu kan, nanti kalau kamu melihat sesuatu hal yang menurut kamu nggak wajar dan bahkan itu baru pertama kali kamu lihat, jangan pernah takut, jangan pernah panik. Dan kamu harus percaya sama ayah. Selama kamu ada di samping ayah, kamu nggak akan kenapa-napa. Anaknya Ucup ngerti nggak ngerti dengan omongan yang diomongin sama bapaknya. Dia tuh berpikiran, iya namanya juga bapaknya kan udah sering naik gunung, mungkin takut anaknya nyasar atau tiba-tiba kemana. Tapi ada beberapa hal yang dimana itu kesannya kayak sesuatu hal yang belum pernah dilihat. Apakah binatang buas yang ditakutin sama anaknya Ucup adalah binatang buas gitu kan. Ya jadi pada saat itu anaknya Ucup cuma manggut-manggut doang. Dan setelah selesai ngopi mereka itu melanjutkan perjalanan lagi. Dan perjalanan ini tuh untuk sampai ke Ranukumbolo gitu kan. Dan sebetulnya via Malang ini belum ada pos yang pasti. Jadi kayak ya langsung dibilang aja ini pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Mereka lanjut lagi nih untuk jalan sampai ke Ranukumbolo. Di jalan di pos 2 ini sebelum ke Ranukumbolo ada seekor babi ngalangin jalan. Di situ pun babinya sebenarnya cuek, tapi pas diusir sama anaknya Ucup nih kayak hush, kok nggak mau pergi sih ya gitu kan. Usir apa? Ntar tiba-tiba nabrak gimana kalau udah dekat. Di situ pun Ucup nggak ngomong sepatah kata pun, cuman diam. Dan babi itu kayak belok mengarah ke mereka. Bahkan babi itu tuh kayak mau nyerunduk. Jadi kayak lari kenceng sekenceng-kencengnya. Ucup tuh kayak ngeluarin kayak haki gitu cuy, kayak dipelototin dan pergi dari sini, dibentak dong. Dan itu langsung pergi ngibrit, tak. Kayak babinya langsung belok coy. Di situ, wih, ayah sakti juga gitu kan, bisa ngusir babi. Diomelin sama ayah takut gitu kan. Ya jangankan babi, lu aja gua omelin takut kan kalau lu salah. Kan lagian juga ayah selalu ngomelin tuh kalau memang kondisinya ya salah gitu kan. Iya sih. Yaudah yuk lanjut lagi lah. Lanjut lagi jalan dan si anaknya Ucup ini pengen pipis. Ya pengen pipis dulu di mana ya? Tuh pipis di balik pohon itu aja katanya. Oh ya udah tungguin ya. Naruh tasnya nih kan, naruh tasnya dan pipis dia. Lagi asik-asik pipis, itu kondisi mungkin sekitaran jam 3 atau jam 4. Ada tangan cuy dari bisa dikatakan rumput atau semak gitu. Jadi si tangannya itu kayak mau ngambil, mau nyomot gitu kan. Ayah gitu kan. Anaknya tuh langsung teriak ketakutan gara-gara kok tiba-tiba ada tangan gitu kan. Ucup mulai panik, dia tuh langsung lari nyamperin ke anaknya. Kenapa? Tadi ada tangan di sini. Di situ pun Ucup kayak, udah kamu salah lihat kali. Udah yuk balik lagi tuh. Tapi Ucup itu tahu dengan apa yang dilihat sama si anaknya ini.
Akhirnya udah balik lagi, dan situ pun karena memang anaknya masih kaget dan shock gara-gara itu tangan gitu kan. Istirahat dulu ya. Aduh masih takut nih gara-gara tadi tangan, lagian kok bisa sih ada tangan tiba-tiba di semak gitu. Itu apaan ya? Jangan-jangan setan ya? Atau demit ya penunggu sini ya? Ih kan adek pipis di sini tuh gara-gara suruh ayah kan. Ya tahu gitu mah nggak pipis sih. Udah nggak apa-apa. Udah nggak usah banyak pikiran. Udah pokoknya tenang, tarik napas dalam. Nanti kita lanjutin lagi. Jalan lagi mereka dan sampai akhirnya mereka kena maghrib. Nah di maghrib ini mereka itu kan karena memang maghrib ini waktunya sebentar. Jadi mereka tuh harus sholat dulu. Dan ketika sholat awalnya ini berdua cuy sholat maghrib ini. Jadi si Ucup imam, anaknya ini makmum gitu kan. Dan tiba-tiba entah kapan datangnya, bahkan anaknya pun gak ngeh mungkin saking khusyunya, dua orang ini tuh langsung muncul. Dua orang yang tadi tiba-tiba datang gitu kan. Dan kali ini pakaiannya itu berbeda. Mukanya sama tapi pakaiannya berbeda. Pakaiannya semua serba putih. Bener-bener semuanya serba putih cuy. Jadi kayak pakaiannya tuh bersih. Yang pakaian baru gimana sih kalau pakaian kain putih dan baru gitu kan. Jadi kayak ada cahaya-cahayanya. Dan pas ucap salam terakhir, Assalamualaikum. Sempet kaget lah, kok ada, tapi ya udahlah namanya juga sholat saking khusyuknya gitu. Dan itu adalah pengalaman anaknya si Ucup begitu tenangnya ketika sholat di gunung. Entah kenapa gitu kan. Dan di situ pun, wih, abangnya udah sampai sini aja nih. Kapan kok nggak bilang-bilang gitu kan. Tapi kali ini kedua orang ini tuh yang awalnya flat, sekarang tuh ada senyum doang tapi nggak ngomong gitu kan. Dan Ucup itu kayak ya udah tahu gitu dan nggak banyak ngobrol kayak ke temen biasanya. Apa sih? Ada sebuah pertanyaan dari si anaknya Ucup ini. Apaan ya? Nggak tahu lah. Dan setelah selesai sholat juga mereka nggak ngopi nih. Jadi kayak yaudah yuk lanjut lagi lah mereka. Lanjut lagi mereka dengan kondisi Ucup depan, belakangnya ini anaknya, dan paling belakang itu si dua orang itu kan. Jalan terus, dan pas lagi jalan itu ada tangan yang megang atau narik tangan si ade ini gitu kan. Ayah langsung kebanting gitu coy, ke semak gitu kan. Dan bahkan itu masuk semak kayak ya beberapa meter, setengah meteran gitu, karena seolah ada yang narik. Di situ pun Ucup langsung kayak, wah kebangetan nih, anak gua bisa-bisa aja dijailin sama demit sini. Nggak tahu apa di belakang gua bawa bodyguard gitu kan, menurut si Ucup. Di situ pun langsung dikejar sama si dua orang yang berpakaian putih ini tanpa ada ngomong. Dan yang dilihat sama anaknya si Ucup itu tuh kayak cahaya ketika ngejar itu. Jadi kayak tapi karena memang dia panik ditarik gitu kan, jadi nggak terlalu ngeh dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Dan pas si dua orang ini jadi bentuk kayak entah itu cahaya atau gimana gitu kan, tangan itu tuh langsung tiba-tiba nggak ada aja, pergi gitu. Aduh gitu kan, langsung kayak ngerasa kesakitan tangannya. Dan akhirnya anaknya ini dibantuin sama Ucup, coba lihat tangannya ini cuy, bener-bener merah bekas cengkraman, bener-bener memar. Ucup tuh udah kayak keluar urat-urat dari kepalanya, seolah kayak kesel. Waduh, anak gua nih, bisa-bisanya dia macem-macem sama anak gua. Wah, nggak bisa dibiarin nih kayak gini. Harus bikin perhitungan sama itu sosok gitu. Akhirnya diobatin tuh kan, diobatin tangannya. Udah ya nggak apa-apa. Dan anaknya pun ngerasa perih dan sakit pergelangan dari tangannya. Udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri kok, kata Ucup itu. Iya, terus tadi apaan ya? Masa setan bisa megang sih? Masa bisa narik ade sih? Dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Jalan lagi. Udah sekarang kamu di depan, ayah di belakang. Udah tuh mereka lanjutin lagi dengan kondisi anaknya Ucup nih selalu megang. Duh pria banget sih ini, mana campur gatal-gatal gitu kan. Iya nggak apa-apa, nanti ayah obatin lagi kalau kita udah di sampai area camp. Terus jalan, dan jalan itu beneran lama. Bahkan anaknya ini sampai ngeluh, kok kita nggak sampai-sampai ya? Kok perasaan pos 1, kedua deket, ininya deket gitu. Kenapa sekarang kita mau ke Ranukumbolo itu jaraknya itu jauh banget gitu kan? Udah nggak apa-apa, kamu tenang aja, nggak usah banyak beban pikiran. Ya udah iya. Dan
Semakin mereka jalan terus, ternyata anaknya ini cuy itu mulai kecapean dan sering istirahat, dan lagi ditambah faktor dari tangannya ini yang benar-benar sakit dicampur gatal. Sebetulnya kalau dipaksain menurut Ucup itu bisa, tapi karena memang namanya orang tua ke anak dan gak tega, jadi Ucup ini memutuskan untuk ngecamp dan nyari spot yang lumayan cukup enak. Dan pada saat itu pun 2 orang yang sebelumnya ngejar yang narik anaknya si Ucup ini itu belum kunjung datang juga. Akhirnya udah kan mereka itu nyari spot area tenda, ngediriin tenda nih cuy. Tak udah selesai. Ucup ini langsung masak dan selesai masak, jadi yuk sholat dulu, nanti selesai sholat makan baru kamu istirahat. Iya gitu kan. Akhirnya sholat, dan udah selesai sholat pun akhirnya mereka makan. Anaknya Ucup ini sempat nanya, 2 orang yang tadi kemana ya, kok nggak balik-balik sih? Nggak apa-apa, mereka lagi ada urusan aja, nanti selesai makan kamu langsung istirahat aja ya. Iya langsung istirahat, lagian juga udah mulai membaik sih, udah nggak terlalu gatel, udah enakan, tapi kenapa baru bekas gini sih, gitu, kayak kesel gitu kan. Dan gak lama setelah mereka makan, Ucup ini langsung kayak ya ngeres gitu, nurunin nasi, langsung ya aku istirahat dulu ya. Ya udah istirahat lah. Sedangkan Ucup itu diem di depan tenda, langsung nutupin sleting tendanya. Ucup ini sambil zikir, sambil ngeliatin sekelilingnya. Dalam hati Ucup tuh bilang, lu masih pada ngikutin aja ya ternyata. Dan lu pengen banget bawa anak gua, nggak akan bisa dan segampang itu untuk bawa anak gua. Lu kalau mau bawa anak gua, lu harus ngelewatin gua dulu. Dalam gumamnya hatinya si Ucup ini cuy. Dan nggak lama nih, area sekitar itu berubah menjadi angin yang kenceng seolah ada badai. Dan angin kenceng itu tuh memang nggak lama, jadi kayak pertanda bahwa ada makhluk lain yang datang ke tempat area campnya si Ucup ini. Angin itu kan udah datang nih, terus tiba-tiba hilang gitu kan. Ucup tuh masih ngelirik aja, dan dia ngecek sleting dan lihat anaknya, oh masih aman tidur nih. Dia nggak bisa yang namanya harus teriak-teriak. Sebenarnya pengen banget teriak buat nyuruh itu sosok keluar gitu kan. Ucup ngambil headlamp, klep, dan dia ngelilingin bagian area tendanya gitu kan, biar anaknya nggak kenapa-napa nih. Muterin tenda aja, ngeliatin sekelilingnya. Ucup ngeliat ada sebuah aura yang dimana itu ada di balik pohon. Auranya itu bener-bener jahat atau negatif banget. Disamperin, keluar loh, kata si Ucup tuh cuy. Nggak usah ngumpat-ngumpat, dan lu nggak akan bisa ngambil anak gua. Sosok itu keluar cuy. Sosok nenek yang rambutnya itu setengah ada setengah botak, tapi setengah ada ini dalam arti jarang-jarang lah. Jadi kayak tipis-tipis gitu, nggak yang penuh kayak gini ya, jadi tipis-tipis, jadi masih kelihatan kayak botak-botak gitu cuy. Dan mukanya itu serem ya, kalian bisa membayangkan muka nenek-nenek, rambutnya setengah botak, giginya bertaring, kukunya panjang, dan kulitnya juga kalau dibilang hancur enggak cuy, tapi benar-benar nyeremin gitu kan. Benar-benar bikin merinding lah kalau kalian ngeliat. Keluar, lu ada perlu apa? Nenek ini bilang, berikan anak itu. Anak itu akan menjadi budak sayanganku, dan anak itu juga akan menjadi sumber kekuatanku. Jadi kayak seolah mungkin entah apa yang ada di dalam anaknya si Ucup ini. Jadi kayak ada energi atau kekuatan yang ada di dalam tubuh anaknya ini gitu kan. Enak aja lu, gue yang bikin, gue yang ngasih nafkah gitu kan, bini gue yang ngelahirin, tiba-tiba diminta. Lu kalau mau bikin, cari sendiri pasangan lu, ada genderuwo, ada pocong, serah lu dah. Lu pilih tuh, nggak boleh lu ngambil anak manusia. Dan kalau lu masih nekat mau ngambil nih anak, lu perhitungan sama gue. Dan di situ pun mereka tuh adu kekuatan cuy. Mereka tuh benar-benar adu kekuatan gitu kan. Dan di situ pun sesekali ngelihat ke arah tenda, takutnya anaknya ini kenapa-napa. Tapi karena memang
Ucup ini udah pede bahwa anaknya itu nggak kenapa-napa kan, jadi kayak ya cuek aja. Dan ternyata cuy, karena mereka berdua lagi berduel nih, ada sebuah kejadian yang ini benar-benar nggak diprediksi sama si Ucup. Anaknya si Ucup itu dibawa, dan Ucup yakin bahwa anaknya dibawa itu bukan sama setan, melainkan sama manusia. Wih, anak gue mau dikemanain tuh? Dan seketika si demit ini itu langsung dicuekin dan lari ngejar pelaku yang ngambil anaknya ini. Tapi ternyata itu sosok nenek nggak ngebiarin, kayak mereka ini kayak udah bersekongkol dan emang sengaja nih dipancing si Ucup itu. Ucup ini langsung kayak dipukul dari belakang, sampai Ucup ini ngeguling-guling. Oh, jadi lu ya, gua abisin dulu lu. Selesai itu tuh langsung Ucup kayak ngerafalin doa, ngambil segenggam tanah dan dilemparin. Dan sosok itu langsung tiba-tiba hilang jadi sebuah kabut. Lambat laun area di situ menjadi kabut yang lumayan pekat. Ucup nggak panik, dia tuh tahu kemana harus nyari anaknya. Oh, jadi ini adalah persyaratan dari si dukun itu. Oke lah kalau lu maunya kayak gitu, gua sikat lo, dia bilang. Apalagi lu udah berani namanya ngapa-ngapain anak gua. Ucup ini jalan nembus kabut tersebut tuh, terus jalan. Dan di sepanjang perjalanan Ucup itu bisa dikatakan ketemu pocong, genderwo, kolong wewe. Tapi sosok-sosok yang kayak begitu itu bukan lawannya si Ucup. Dia tuh udah kayak masa bodoh aja. Dan memang sosok-sosok mereka ini cuman berani nampakin dan gak berani nyerang si Ucup. Mungkin si demit ini juga tahu kali ya kalau dia ngelawan juga gak bakalan bener, karena memang bukan lawan-lawannya mereka ya. Mereka itu kayak kelas-kelasnya ecek-ecek atau kelas teri gitu kan. Singkat cerita, terus jalan dan Ucup sampai ketemu sama sebuah titik di mana zonanya ini nggak berkabut, atau bisa dibilang iya kayak hutan biasanya cuman malam hari gitu kan. Cuman Ucup ini udah tahu bahwa ketika masuki lokasi ini itu adalah bukan dunianya si Ucup, melainkan itu adalah dunia goib. Dan gak lama itu kedengeran suara anaknya yang teriak-teriak minta tolong. Ayah, ayah tolongin, ayah tolongin ade ini dibawa kemana, ayah tolongin. Ucup udah ngedenger, wah jalan lagi tuh. Jalan terus dan gak lama sosok nenek ini muncul lagi dan ngalangin jalannya si Ucup. Ucup udah mulai kesel dong, kayak lu lagi aja, pergi lu dari sini, pergi dari sini dan lepasin anak gua. Kalau lu nggak mau gue bikin perhitungan. Tapi sosok nenek ini justru malah ketawa dan ngetawain si Ucup seolah kayak lu tuh nggak ada apa-apanya, tadi tuh cuma gua pur doang gitu kan. Sosok nenek ini berubah jadi Banaspati dan langsung nyamber ke badannya si Ucup, dan badannya Ucup itu sempat mental dan bahkan Ucup ini sampai ngerasa kesakitan. Jadi kesakitan gitu cuy, dan ngeluarin kayak nggak darah banyak ya, jadi kayak oh darah. Wah nggak beres nih. Ucup duduk sila sambil ngeluarin tasbihnya dan dia baca doa sambil zikir, terus zikir. Dan sosok itu kayak nyerang terus tapi nggak bisa. Beda halnya kayak pas di awal. Dan nggak lama itu ada dua orang yang nolongin sebelumnya, sosok yang berpakaian putih. Satunya ini sama jadi sosok cahaya yang langsung nimpah si Banaspati tersebut. Dan itu cuy munculin suara yang kencang banget, udah kayak berasa suara meriam gitu kan, kencang. Dan sosok Banaspati tersebut hilang dan hancur, entah mati entah gimana itu nggak tahu. Dan si satu ini itu jalan ninggalin mereka berdua, Ucup sama si satu gitu kan. Dan Ucup pun langsung nyusul si orang tersebut, nyusul terus jalan dan entah kemana gitu kan. Sampailah ketemu di sebuah desa. Desanya ini bisa dikatakan ya desa gaib lah gitu kan. Di situ pun lagi ada kayak warung gitu, kayak bazar warung gitu lah yang jualan makanan. Ucup ini seolah kayak digangguin, tapi sosok yang di depan ini
yang diikutin sama Ucup ini nggak bisa kekejar, tapi pandangannya selalu kelihatan, tapi Ucup ini nggak bisa ngejar karena dihalang-halangin sama yang jualan warung. Dan Ucup tuh kayak ayo beli gitu kan, tapi Ucup tuh kayak mau jalan tuh susah banget karena tangannya tuh selalu ditarik gitu. Dia tuh kayak udah nggak inget apa-apa karena dia udah mulai khawatir karena kok tiba-tiba dia tuh selalu digangguin gitu kan, kayak seolah emang nggak boleh. Dan kenapa dia nggak bisa ngejar, dan kenapa si orang itu pun kayak cuek nggak mau bantuin, walaupun Ucup ini tahu bahwa sosok dua orang itu adalah orang yang ngebantuin mereka, tapi ada maksud apa ini gitu kan. Dan sampai akhirnya Ucup yang lagi kerepotan sama penduduk warga desa gaib tersebut, sama orang jualan gitu kan, Ucup ini langsung nengok ke mereka. Dan yang dilihat Ucup, yang awalnya seolah bahwa mereka itu wujudnya seperti manusia biasa, ternyata mereka itu wujudnya jadi berubah, muka-muka hancur, muka-muka berantakan. Bukan berantakan karena banyak beban pikiran ya, tapi benar-benar hancur. Ada yang ada matanya, ada yang cuma tengkorak doang udah kayak zombie, ada yang nggak ada kakinya dan sebagainya gitu kan. Di situ pun Ucup cuma melotot, lepasin, jangan ganggu perjalanan gua. Sosok yang tadinya kayak ngegerumutin si Ucup itu langsung diem dan mundur perlahan, dan sosok itu langsung lama-lama hilang dan hilang begitu aja cuy, jalan. Dan yang awalnya di situ desa pun itu berubah jadi bukan desa lagi, ya pure jadi hutan aja kan. Terus jalan dan gak lama kayak ngeliat sebintik cahaya gitu, kayak cahaya headlamp tapi jauh gitu kan, kayak di sana. Terus jalan terus, dan suara dari anaknya itu benar-benar terngiang kayak minta tolong, terus tolong, dan terus-terusan minta tolong gitu kan. Ya bahkan ada kata-kata yang keluar yang dimana itu memicu si Ucup ini makin khawatir. Tangan Ade diputusin. Ucup tahu tangannya ini adalah sebuah tanda, yaitu ditandain sama si Demit gitu kan. Dan tangannya ini ya mungkin salah satu entah ditumbalin atau gimana pada saat itu, karena pelakunya ini adalah bukan manusia, ya intinya manusia yang bersekutu sama Demit lah demi mendapatkan kekuatan atau apalah buat persyaratan tertentu gitu kan. Udah kayak gitu dia lari sekencang-kencangnya nih si Ucup ini, terus lari, dan tanpa sadar satu langkah lagi Ucup itu bakalan jatuh ke jurang. Dan untungnya itu ditarik sama salah satu orang yang ngebantuin Ucup yang awalnya tuh berubah jadi cahaya, yang berantem sama si sosok nenek ini gitu. Tek. Sekencang-kencangnya orang lari kan nggak mungkin dong kalau dipegang gini langsung diem gitu kan. Ya setidaknya bajunya meral atau gimana. Ini langsung kayak tek, diem, dan kakinya itu udah tinggal plung aja gitu. Di situ pun si orang yang di belakang ini bilang, istighfar kamu Ucup. Dan pas dilihat, astagfirullahaladzim, Ucup itu benar-benar hampir mau lewat tuh cuy, dan dia tuh langsung mundur pelan-pelan. Dan di situ pun Ucup minta tolong, di mana anak saya pengen ngambil anak saya, ayo kamu ikut saya. Dibawa gitu kan, dan sampailah ketemu di sebuah pohon besar, yang di situ ternyata anaknya udah diselamatin. Tapi kalian tahu, dukun yang ngebawa anaknya si Ucup ini kondisinya kepalanya hilang. Dan di situ pun masih bersimbah darah, yang dimana badan dari setengahnya ini masih gerak-gerak, bahkan itu tuh kayak ngerebah gini kan, tiba-tiba bangun gitu. Dan itu tuh langsung diinjek sama si sosok yang nolongin anaknya si Ucup ini, diinjek. Dan di situ pun anaknya ini langsung dikasihin ke Ucup dan bilang, kamu pergi, biarkan ini jadi urusan saya. Dan di situ pun Ucup ngerti dan mau, akhirnya digendong tuh kan anaknya, nggak tahu dalam kondisi gimana ya, pingsan atau gimana gitu kan, dan ngelihat kejadian tersebut atau enggak. Akhirnya pergi nih coy, pergi Ucup ini sama si satu orang ini. Dan gak lama anaknya itu siuman. Ya kita di mana ya, kok ada digendong sih, kita di mana, bukannya kita ada di tenda. Ternyata cuy, anaknya ini benar-benar nggak sadar sama sekali dengan kejadian yang sebelum-sebelumnya. Dan di situ pun Ucup merasa tenang, karena yang ditakutin nih pas lagi ngelawan tuh dukun gitu kan, tiba-tiba ia ngeliat gitu kan, karena itu kan kejadian yang lumayan cukup sadis gitu, takutnya nanti munculin sebuah trauma. Iya, kita mau nginap
refleks aja coba kita mau nginep ke rumah temen ayah. Emang ayah punya temen di sini? Punya kok. Dan si satu orang ini itu tuh ngebawa ke sebuah pintu gerbang, dan pintu gerbang itu adalah kayak istana. Anaknya Ucup pun kayak, halo, ini di mana? Kok tiba-tiba ada kayak gini? Sambil nengok kiri dan kanan. Ini di mana ya? Ini beneran rumah orang? Ini beneran rumah teman ayah gitu. Seolah kayak nggak ngerti gitu kan. Iya bener. Dan disitu pun pintu gerbangnya dibukain, dan di dalam cuy, di dalam ruangan tersebut itu terang banget. Seolah kayak pakai listrik, bener-bener pure terang. Dan disitu pun Ucup disambut. Ucup disambut, dan Ucup sama anaknya ini langsung dibawa ke salah satu kamar yang dimana mereka itu disuruh istirahat. Akhirnya dibawa, dan disitu pun nggak ada yang nyambut dalam artian ngajak ngobrol, nggak ada ya. Dan disitu pun akhirnya masuklah dia ke dalam kamar, dan disitu pun Ucup bilang kayak, udah dek, adek bawa aja. Nggak mau tidur, pokoknya harus ditemenin sama ayah. Akhirnya nurut tuh kan, ditemenin tidur, dan ngerasa bahwa anaknya ini udah tidur. Ucup ini bangun dan ninggalin anaknya si Ucup ini. Dan ternyata anaknya Ucup ini dia tuh nggak tidur, melainkan dia ngebuntutin dari si ayahnya, dan dibuntutin lah sama anaknya ini. Ternyata Ucup ini pergi ke salah satu tempat atau ruangan, dan itu ketemu sama salah satu orang. Pakaiannya nggak jauh beda kayak raja menurut dari anaknya si Ucup ini. Tapi anaknya Ucup ini nggak berani ngomong atau teriak gitu, kayak memperhatikan aja gitu kan. Entah apa yang diobrolin pada saat itu, jadi kayak nggak bisa dengar juga. Dan memang pada saat nguping ini, anaknya si Ucup ini kayak kok tiba-tiba sepi, senyap, dan nggak tahu apa-apa gitu. Yang awalnya itu kayak ada suara orang ngobrol riuh gitu ketika masuk ke istana tersebut, tapi ini benar-benar nggak ada sama sekali. Dan singkatnya, entah ada kejadian apa, anaknya Ucup itu pingsan, nggak sadar tuh cuy. Dan ketika bangun, anaknya Ucup ini ada di dalam sebuah delman. Dan pas bangun, kita di mana ya? Bukannya tadi kita ada di dalam ruangan ya? Tadi kamu tidurnya susah, makanya ayah buru-buru pangku nih. Kebetulan dikasih pinjem delman tuh, dianterin juga. Kita bakal ke Ranupubolo, jadi kita nggak terlalu capek. Serius? Iya benar, debil. Dan ternyata si delman ini tiba-tiba berhenti, dan sampailah di sebuah danau yang cantik banget. Dan itu pun pas kondisi, ya kalian bisa bayangin kan, ngelihat sunrise di pagi hari di Danau Ranupubolo. Itu benar-benar the best banget, dan pemandangan yang cantik banget. Bahkan dari danau itu ada kabut tipis-tipis, benar-benar ada kabut tipis-tipis gitu kan. Udah sampai, dan di situ pun anaknya ini kayak langsung terhipnotis dengan pemandangan yang secantik itu. Dan itu baru pertama kali dia ngelihat danau secantik itu, dan dia baru bahwa delman tersebut nggak kedengaran suaranya gitu kan. Dan pas ditengok, delman itu tiba-tiba hilang. Dan anaknya ini nanya, loh delman tadi kemana ya? Udah nggak apa-apa, dia udah pergi, tapi udah nikmatin. Dan disuruh duduk dan ngerokok tuh Ucup itu. Ucup cuman bilang, ada beberapa hal yang boleh kamu tahu dan nggak boleh kamu tahu, dan ada beberapa hal yang nantinya pun kamu akan tahu dengan sendirinya. Kamu ini adalah anak yang berbeda daripada anak umumnya. Kamu sekarang belum ngerti apapun, tapi kelak kamu pasti akan ngerti. Dan ayah cuma minta kamu jangan pernah yang namanya telat sholat, dan jangan pernah yang namanya tinggalin sholat 5 waktu, baik sunnah ataupun kewajiban gitu kan. Dan kalau kamu besok naik ke gunung ini lagi, jangan pernah takut, nanti akan ada teman ayah yang ngedampingin kamu. Takutnya umur ayah nggak pendek dan sebagainya. Dan kalau kamu mau naik gunung manapun, ayah cuma bisa ngasih ini. Anaknya Ucup ini dikasih satu barang kayak kalung gitu kan. Dan disitu pun akhirnya ya kayak diterima aja. Dan karena omongan dari si Ucup ini udah nggak bisa didebat lagi atau dipertanyakan lagi, ya udah anaknya itu nurut-nurut aja. Dan akhirnya mereka menikmati
Danau Ranukumbolo. Dan di situ pun sebenarnya banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain, tapi ya sudahlah, biar nanti dengan sendirinya bisa terjawab gitu kan. Dan setelah menikmati Danau Ranukumbolo, akhirnya Ucup ini bilang kita nggak perlu ke puncak ya, dan kita harus turun lagi. Iya ya nggak apa-apa. Dan singkat cerita mereka ini turun sampai ke area camp lagi, dan sepanjang perjalanan turun itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Dan sampai akhirnya sampai batas pintu rimba, mereka ini ketemu sama 2 orang lagi. Dan kali ini mereka berdua ini ngomong yang melainkan, hati-hati ya Den, lain kali main lagi ke sini. Dan nanti insya Allah akan kami sambut dan akan kami jemput, sambil senyum. Dan di situ pun Ucup ini bilang, udah yuk, dah ucapin makasih juga kan udah dibantuin. Iya makasih bang gitu. Jalan pergi pulang, dan sampai akhirnya alhamdulillah mereka berdua nggak apa-apa cuy. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya pelajaran yang bisa diambil adalah mau kemanapun kalian berpergian, ya utamakan ya kewajiban kalian, entah yang beragama apapun ya, sholat ibadah itu wajib lah, maksudnya gitu kan. Ya agama Kristen ya ibadah juga di sana gitu kan. Ya menurut kepercayaan masing-masing kalian lah gitu kan. Ya intinya pergi kemanapun kalian pergi selalu ingat Tuhan gitu kan coy. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.